Baik, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk inversion yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas yang pertama inversion dengan plus expression, yang kedua inversion dengan negative expression, dan yang sekarang yang ketiga inversion dengan question words. Baik, langsung saja kita bahas tema kita yang ketiga, inversion dengan question words. Kalau kalian familiar dengan question words seperti what, when, where, why, who, dan how, mungkin kalian juga akan familiar dengan bentuk pertanyaan seperti berikut. Where were you last night? Ulangi, where were you last night? Contohnya sudah ada di layar dan kalian bisa lihat ada tanda biru dan hijau di sana sebagai penanda verb dan subjeknya. Namun, jika kalian lihat contoh di bawahnya, 1, 2, dan 3, biar kebacakan satu persatu. Nomor 1, she doesn't know what she drank last night. Yang kedua, when I graduate, I will work as a pastry chef abroad. Yang ketiga, do you know where the nearest milk seller is? Mereka memiliki pattern yang berbeda dengan contoh yang pertama, di mana kalau kalian lihat tanda hijaunya menjadi di awal dan birunya menjadi mengikutinya. Berarti subjek baru verb. Begitupun dengan kalimat nomor 2, contoh yang nomor 2, dan juga contoh yang nomor 3. Semuanya menjadi subjek verb. Ini dikarenakan kalimat tanya atau question words-nya, kata-kata penanda pertanyaan tersebut mengalami perubahan fungsi, di mana pada contoh pertama, kedua, dan ketiga, kata what kutandakan, when, dan where sudah berubah fungsi menjadi connector atau penghubung. Sedangkan pada kata where di awal, kata where-nya merupakan salah satu bentuk pertanyaan, indikasikan pertanyaan. Oke, karena itu formnya berubah menjadi invert dan tidak lagi menjadi form question, tapi cukup statement saja atau positive form dalam bahasa Inggris. Supaya simpelnya, maka dia mengikuti setelahnya adalah subjek dan verb. Begitu. Oke, mungkin kita perlu tahu bagaimana soal di dalam tes TOEFL yang sebenarnya jika kita mengikuti high-stake test tersebut. Contohnya sudah ada di layar, biar kebacakan kembali. The judges explain why bla 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 the meal. The judges, juri ya, atau juri. Judges itu hakim, bisa juga. Menjelaskan why titik 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 the meal. Juri ya, kayaknya judgesnya juri sih, bukan hakim. A, did dislike. B, did they dislike. C, did they dislike. Mana pilihannya? Baik, kalau kalian memilih jawaban A, B, dan C, jawaban itu kurang tepat. Karena mereka salah order. Yang A tidak ada subjeknya. Yang B masih dalam question form. Yang C urutannya tidak tepat. Dan bila kalian menjawab yang D, maka kalian memilih jawaban yang benar. Kenapa? Karena formnya sudah inverted. Dari mana kita tahu kalau ini adalah form yang inverted? Kita lihat setelah Y. Oke, setelah Y, maka kita membutuhkan subjek dan verb. Nah, seperti pada contoh di atas, setelah where, subjek dan verb, setelah when, subjek dan verb, setelah what, subjek dan verb. Maka pilihan yang paling tepat untuk pertanyaan seperti ini adalah yang D. Nah, berikut adalah rangkuman yang sudah saya buat tentang inverted subject and verb with question words. Apa saja question words yang di-invert dalam kasus ini? Mereka adalah who, what, when, where, why, how. Saya ulangi, who, what, when, where, why, how. Selanjutnya,
Pada bagian ini kita akan coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Nomor satu, the manager was not certain why did the employee leave the egg bubble waffle on his table. Pilihannya true atau false. Kalau saya sih personally udah tahu jawabannya, tapi kita coba pick salah satu aja ya supaya surprise. Surprise. Kita coba pick yang true, jawabannya false. Ternyata jawaban yang benar adalah the employee leave. Kenapa? Karena setelah why, di sini ada why, maka urutannya kembali seperti penjelasan tadi, subjek dan verb. Nah, kalau ini masih kalimat tanya. Kalau mengikuti pattern yang tadi dijelaskan, maka kata di employee adalah subjeknya dan left adalah verbnya. Nah, ini makanya jawaban yang benar adalah yang false. Soal nomor 2. Do you know why he took an extended time of making the herbal tea? Kita coba pilih yang true. True. Oke, jawabannya ternyata sudah benar. Setelah why di sini ada subjek he dan ada took sebagai verbnya. Pertanyaan ketiga, the customer doubts what the waiter said about the amount of honey in her purchase. Oke, kira-kira jawabannya apa? Saya pilihkan yang false dan kita submit. Jawabannya kurang tepat. Kenapa? Karena kata what di sini berfungsi sebagai penghubung antara frase the customer doubts dengan frase selanjutnya. Dan dibutuhkan subjek dan verb. Sekali lagi bukan format dalam question form yang normalnya kita tahu, tapi ini menjadi positive form. Maka what the waiter said about the amount of honey in her purchase adalah jawaban yang tepat. Oke, dan izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terhadap artis-artis berikut yang sudah mengizinkan saya menggunakan karya mereka. Juga jika ingin belajar lebih lanjut tentang inversion, saya cantumkan link referensinya. Semua materinya saya adaptasi dari buku Complete Course of TOEFL Preparation yang dikeluarkan oleh Longman. Ya, jika ada kesulitan untuk memahami seputar inversion, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau kalau mau lebih private bisa email saya di rokyranjani@gmail.com. Dan bila kalian hendak mempelajari ulang dengan mengakses aplikasinya langsung, bisa kunjungi link berikut. bit.ly/35 OHCND.